Bab 1856. Iya. Menyerah. Tinggalkan perbukitan hijau, aku tidak takut tidak akan ada kayu bakar. ZNN di telepon juga menghela nafas panjang dan berkata kepada Ruoli, Ruoli, menyerahlah, aku akan melakukan segala kemungkinan untuk menengahi pihak Jepang, dan bagaimanapun aku akan menyelamatkanmu. Tali di benak Ruoli akhirnya lepas. Meskipun dia masih tidak mau, dia mengangguk dan berkata, Patriark, saya tahu. Anda berhati-hati, jika Anda tidak bisa melayani Anda dalam kendali. ZNN patah hati, tapi dia hanya bisa berkata, percayalah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Baik. Aku percaya. Ruoli berkata dengan marah, lalu menutup telepon dan berkata kepada pramugari, oke, buka palka. Pramugari segera mengangguk dan membuka 4 pintu depan dan belakang satu demi satu. Setelah itu, mereka mendengar orang-orang berteriak di luar. Semua orang meletakkan tangan Anda di atas kepala Anda dan berbaris untuk menuruni tangga spiral. Siapapun yang berani bermain trik akan dibunuh di tempat. Ruoli menghela nafas, berdiri, dan berkata kepada semua orang dengan ekspresi sedih, ini juga takdir bagi semua orang untuk bekerja sama. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya, dan keluar dari palka terlebih dahulu. Di luar kabin, helikopter terus menderu di atas kepala, dan angin kencang meniup rambut panjang dan pakaian Ruoli. Senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya di bawah, dan seseorang berteriak, turun perlahan, letakkan tanganmu di atas kepala dan biarkan kami melihat. Ruoli hanya bisa melakukannya. Saat dia menuruni tangga spiral, dia juga bingung dengan masa depannya yang tidak diketahui. Karena dia tidak tahu apa akhir dari menunggu dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah pelakunya yang utama. Setelah ditangkap, orang lain pasti akan mengakui identitasnya sebagai pelaku utama. Jika tidak ada yang lain, hukuman mati harus menunggunya. Kecuali ZNN benar-benar bisa menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Ketika dia menuruni tangga spiral, beberapa anggota tim pertahanan diri yang bersenjata lengkap bergegas dan menekannya ke tanah, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memborgolnya. Segera setelah itu, kira-kira 50 orang yang tersisa turun dari pesawat satu persatu, semuanya diborgol ke belakang dan berjongkok di tanah, kepala senapan serbu di bagian belakang kepala. Bahkan anggota kru pun tidak luput, mereka semua ditangkap oleh kaki tangan mereka. Charlie berdiri di kokpit pesawat di belakang, mencibir di dalam hatinya saat dia menyaksikan keluarga Su tersapu. 50 orang aneh ini adalah cakar dan taring keluarga Su. Sekarang mereka semua berada di tangan pemerintah Jepang, vitalitas keluarga Su sangat terluka. Su family, aku, Charlie, pasti akan membiarkanmu membayar harga untuk Anti-Weight Alliance saat itu. Bab 1857. Setelah semua anggota pesawat keluarga Su terkendali, pasukan bela diri Jepang mulai membersihkan landasan dan secara bertahap memulihkan ketertiban di bandara. Mereka pertama kali melewati 3 bus dengan jaring pelindung baja di las ke jendela mereka, sehingga semua orang termasuk Ruoli, di bawah pengawasan tim pertahanan diri, naik satu persatu. Untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri sebanyak mungkin, pasukan bela diri Jepang memasang 2 pasang borgol pada semua orang, selain itu, mereka juga memborgol mereka. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga menyebarkan orang-orang ini dan menjaga mereka satu-satu. Pembagian tempat duduk pada bus memiliki 2 tempat duduk di setiap sisinya. Oleh karena itu, setiap keluarga Su yang diborgol diatur untuk duduk di dekat jendela, dan kemudian tim pertahanan diri dengan peluru tajam duduk di samping mereka untuk mencegah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, 10 personel pertahanan diri yang dipersenjatai dengan peluru tajam diatur di koridor bus untuk menjaga semua tersangka di dalam kendaraan. Jika ada perubahan, mereka akan langsung ditembak dan dibunuh. Ruoli bersandar di jendela dengan wajah seperti abu, melihat keluar jendela melalui jaring pelindung baja. Bandara saat ini terang benderang. Untuk Ruoli, dia seharusnya lepas landas dengan pesawat dan pulang ke rumah, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi tahanan. Dia masih tidak tahu tautan mana yang salah. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini. Setelah beberapa saat, semua pria keluarga Su diantar ke dalam bus oleh tim pertahanan diri. Alhasil, ketiga bus tersebut melaju perlahan di bawah pengawalan kendaraan lapis baja beroda 10 yang siap berangkat dari bandara.
Untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang paling parah, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang berencana untuk merelokasi lebih dari 50 orang dari keluarga Su ke stasiun pasukan bela diri Jepang di Osaka. Ada puluhan ribu tentara yang menjaga mereka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari sana. Ketika bus melaju menjauh dari tempat kejadian, kebetulan melewati pesawat tempat Charlie berada di belakang. Pesawat Gulfstream yang diambil Charlie adalah pesawat kecil dengan sekitar 10 kursi, dan badan pesawatnya tidak terlalu tinggi. Dan Ruoli sedang duduk di dalam bus, semakin memperpendek perbedaan ketinggian antara keduanya. Saat melewati pesawat Gulfstream ini, Ruoli melihat ke arah kokpit pesawat tersebut, seperti melihat kabin kendaraan off-road dari mobil biasa. Bersandar di jendela mobil, dia begitu putus asa, dia tiba-tiba melihat sekilas seorang pria yang agak akrab berdiri di kokpit pesawat Gulfstream yang lewat. Dia meliriknya, dengan marah hampir meledak di tempat. Karena dia menyadari bahwa di pesawat itu, pria yang memandangnya dengan main-main adalah pria yang duduk di sebelahnya ketika dia datang ke Osaka dari Tokyo. Kenapa dia naik jet pribadi? Dan, itu masih di belakang pesawat kita. Mengapa sorot matanya tampak bermain-main denganku? Dan, mengapa dia berpura-pura menjadi orang biasa yang menyipitkan mata di pesawat? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di otak Ruoli. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang membocorkan keberadaannya kemungkinan besar adalah orang Cina yang terbang ke Osaka bersamanya. Ruoli tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, siapa dia? Charlie tidak takut dilihat oleh Ruoli saat ini, dia terus menatapnya di dalam bus dengan tatapan mengejek. Bab 1858. Melihat pihak lain semakin dekat dan lebih dekat dengannya, Charlie memiliki senyum sembrono di mulutnya, menatap Ruoli, melambai padanya, dan berteriak, "Hai, cantik." Ruoli menatapnya dengan mata kanibal. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Charlie, dia masih bisa dengan mudah mengenali bentuk mulut dari kata-kata "Hi Beauty." Dari ekspresi Charlie yang lucu dan konyol, Ruoli menyadari bahwa dia telah ditanam di tangan pria ini. Dia mengamati Charlie dengan tajam dengan mata kesal, dan giginya hampir hancur olehnya. Pada saat mobil dan pesawat berinteraksi dan jarak antara keduanya paling pendek, Charlie membuat gerakan memenggal leher dengan tangan kanannya. Gerakan ini membuat Ruoli langsung marah. Tiba-tiba dia melompat dari kursinya dan berteriak dengan suara serak, "Anak nakal! Aku akan membunuhmu sendiri." Pendengaran Charlie jauh lebih sensitif daripada orang biasa, jadi dia mendengar teriakan marah wanita itu dengan jelas. Segera, dia tersenyum pada Ruoli, dan berkata sambil tersenyum, "Aku menunggumu." Ruoli mengenali bentuk mulut ini dengan jelas, dan bahkan lebih yakin bahwa Charlie adalah pelakunya yang melukainya dan lebih dari 50 bawahannya. Saat ini, dia tidak sabar untuk memakan Charlie hidup-hidup. Namun, kenyataannya tidak memberinya kesempatan untuk membalas dendam sama sekali. Konvoi sudah mulai melaju saat ini, dan segera melewati Charlie, dan setelah meninggalkan bandara, ia melaju menuju stasiun pasukan bela diri. Pada saat yang sama, staf bandara telah mendorong pesawat untuk menariknya, dan pada saat yang sama menara mulai mengarahkan bandara untuk melanjutkan operasi normal. Kapten di samping Charlie berkata, "Menara telah mengizinkan kita untuk pergi ke landasan pacu dan lepas landas." "Baik." Charlie tersenyum sedikit, dan berkata dengan puas, "Aku telah keluar selama berhari-hari, inilah waktunya untuk kembali." Pesawat dengan cepat meluncur ke ujung landasan, kemudian melanjutkan akselerasi di landasan, dan akhirnya lepas landas dan meninggalkan Jepang. Meskipun Charlie meninggalkan Jepang, Jepang sudah mendidih. Semua stasiun TV di seluruh negeri menyiarkan berita utama dengan mendesak saat ini. Selama berita tersebut, pembawa acara dengan bersemangat memperkenalkan kepada hadirin bahwa kasus pembunuhan keluarga Tokyo Matsumoto mengejutkan seluruh negeri, 57 tersangka telah ditangkap. Berita tersebut juga secara khusus menyiarkan hasil jepretan adegan pengambilan gambar. Pemandangan mengejutkan dari beberapa helikopter bersenjata, kendaraan lapis baja beroda, dan anggota tim pertahanan diri yang mengelilingi seluruh pesawat memang benar-benar mencengangkan. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh Jepang. ZNN berada di Hotel Mata Air Panas di Prefektur Aomori saat ini. Setelah membaca berita ini, dia dengan marah menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di kamar hotel, termasuk TV yang tergantung di dinding. Kali ini, keluarga Su tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga dipermalukan.
Sangat. Tuan Isaac Feng, yang berada di East Cliff, telah menerima berita itu untuk pertama kalinya. Dia menelepon dan berkata tanpa berpikir, "Ada apa? Apa masalahnya? Lebih dari 50 orang ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang. Bagaimana Anda memimpin tim? Jika saya tidak sepenuhnya menyerahkannya kepada Anda menyebabkan saya bencana seperti itu. Kamu mencoba membuatku kesal." ZYNN menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan kesakitan, "Ayah, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tahu siapa yang membocorkan angin, tetapi Anda harus tahu bahwa saya tidak ingin melihat pemandangan ini lebih dari Anda." Saat dia berkata, dia dengan kuat menggenggam rambutnya dengan satu tangan, mengertakkan giginya dan berkata-kata demi kata, "Meskipun identitas Ruoli memalukan, dia adalah darah dagingku, dan sekarang bahkan dia telah ditangkap. Kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jepang. Apakah Anda mengerti apa yang saya rasakan? Saya seorang ayah." Bab 1859. Ruoli baru berusia 21 tahun ini. Usia sebenarnya 1 tahun lebih muda dari Shio. Namun, sejak lahir hingga berusia 18 tahun, ZYNN tidak mengetahui keberadaannya. Ibu kandung Ruoli, yang bernama asli Roma, adalah putri tertua dari keluarga Hi dari 4 keluarga besar seni bela diri Tiongkok dan salah satu pengawal pribadi ZYNN. Roma tidak hanya cantik, tapi juga sangat cakap. Dia hampir menjadi pemimpin pengawal keluarga Su pada saat itu. Dia 3 tahun lebih tua dari ZYNN. Ketika ZYNN berumur 15 tahun, dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Demi keselamatannya, Cheng Feng meminta keluarga Hi untuk datang dan menjadi pengawal pribadi ZYNN. Tahun itu, Roma berusia 18 tahun dan baru saja tumbuh dewasa. Sejak tahun itu, dia bersama ZYNN. Menemaninya ke luar negeri, menemaninya belajar, menemaninya mengasah bisnis keluarganya, dan menemaninya berkeliling dunia. Bahkan ketika ZYNN dengan panik mengejar istrinya yang sekarang, Leona, diam-diam Roma telah menjaga. Dia bergabung dengan dunia untuk melindungi ZYNN ketika dia tidak tahu apa-apa, dan telah menjaganya selama lebih dari 10 tahun. Dia sama sekali tidak memahami pria lain, jadi wajar baginya untuk memiliki cinta rahasia untuk ZYNN yang paling dia kenal. Roma selalu menyimpan cinta ini di dalam hatinya karena perbedaan identitas, usia, dan latar belakang keluarga. Hingga ZYNN menikah dengan Leona, Roma yang hampir berusia 30 tahun masih belum mengungkapkan apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Pada tahun kedua kelahiran Shio, ZYNN berusia 30 tahun dan Roma 33 tahun. ZYNN mengalami persekongkolan di luar negeri. Roma mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya dengan risiko nyawanya, tetapi dia sendiri kehilangan lengan karena ini. Roma, yang menjadi penyandang cacat, mengalami penurunan tajam dalam kemampuan bertempur, jadi ZYNN harus membiarkannya pensiun dan kembali ke rumah Hi lebih awal. Saat Roma pergi, ZYNN juga gigih. Lagi pula, untuk pemain berusia 30 tahun saat itu, Roma telah bersamanya hampir di setiap langkah dalam separuh hidupnya. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Roma apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya. Roma ragu-ragu lagi dan lagi, mengungkapkan perasaan yang telah terkubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun. ZYNN yang biasanya berhati keras juga terharu dengan pengakuan Roma. Malam itu, dia punya alasan untuk pergi keluar dan menghabiskan malam bersama Roma. Setelah malam itu, Roma meninggalkan ZYNN dan kembali ke kampung halamannya di Cina Timur Laut. Setelah lebih dari 9 bulan, Ruoli jatuh ke tanah. Ruoli tidak memiliki nama belakang Su pada awalnya, tetapi mengikuti nama belakang ibunya. Yang disebut Ruoli berarti Ruosi Ruoli. Itu juga mewakili perasaan khusus Roma untuk ZYNN di dalam hatinya. Ruoli telah dipegang di telapak tangan oleh keluarga Hi sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah sekolah. Dari usia 2 hingga 18 tahun, dia telah berlatih seni bela diri kuno. Oleh karena itu, pada usia 18 tahun, dia melampaui ibunya pada usia 18 tahun dan menjadi wanita muda terkuat di keluarga Hi. Setelah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, Roma menceritakan pengalaman hidupnya. Dalam gambaran Roma, ZYNN adalah ayah yang baik yang menghargai cinta dan keadilan. Alasan mengapa dia tidak pernah peduli dengan Ruoli adalah karena dia tidak pernah tahu keberadaannya. Karena itu, Roma memberi Ruoli 2 pilihan.
Tinggal dan terus berlatih seni bela diri di keluarga Hi. Atau tinggalkan rumah untuk bekerja untuk ayah kandungnya. Bab 1860. Ruoli mempertimbangkan untuk waktu yang lama dan memilih yang terakhir. Karena samar-samar dia bisa menyadari bahwa inilah jalan yang diharapkan ibunya. Jadi, Roma mengganti namanya menjadi Ruoli Su, dan kemudian dia direkomendasikan ke ZTNN. ZTNN tidak mengetahui pengalaman hidup Ruoli pada awalnya, tetapi merasa bahwa gadis ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat diatur, dan sangat mirip dengan Roma saat itu. Ruoli juga mematuhi instruksi ibunya, dan tidak ingin ZTNN mengetahui hal ini, tetapi Cheng Feng yang tua dan licik melihat beberapa petunjuk dari Ruoli. Dia selalu merasa bahwa sorot mata ZTNN adalah sesuatu yang salah dengan gadis muda ini. Jenis kesalahan ini membuatnya waspada. Dia takut Ruoli adalah agen rahasia yang dikirim oleh lawannya, jadi dia meminta orang-orang untuk menyelidiki identitas Ruoli secara menyeluruh. Naik ke sumber selangkah demi selangkah, akhirnya dia menemukan tubuh Roma. Setelah mengetahui bahwa Ruoli mungkin adalah putri ZTNN, sang ayah memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan rambut keduanya dan diam-diam membandingkan DNA-nya. Setelah mendapatkan hasil yang pasti, dia memberitahu ZTNN semua ini. Reaksi pertama ZTNN adalah syok, dan reaksi keduanya tergerak. Dia benar-benar mengapa Roma tergerak oleh perasaannya. Setelah malam itu di tahun itu, dia tidak hanya melahirkan putrinya, tetapi juga mengembangkannya menjadi sebuah bakat, dan diam-diam mengirimnya kembali kepadanya untuk melindunginya. Namun, dia juga mengkhawatirkan identitas Ruoli. Bagaimanapun, Ruoli adalah putri tidak sah dari pernikahannya yang gagal. Jika dia membiarkan istri, anak-anaknya, dan orang lain mengetahui identitas Ruoli, maka citranya di benak mereka akan sangat berkurang. Apalagi dengan karakter sang istri, dia pasti akan memilih untuk menceraikannya tanpa ragu. Bahkan dengan kesalahan ini, hampir 2 dekade telah berlalu. Setelah tuan tua berdiskusi dengannya, keduanya memikirkan solusi, berpura-pura tidak tahu. Karena Ruoli tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan mengakuinya sebagai ayah, dia tidak perlu berinisiatif untuk mengenali putrinya. Setiap orang menyimpan rahasia di dalam hati mereka, dan segala sesuatu dalam hidup tidak akan terpengaruh oleh ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ZTNN merawat Ruoli secara khusus dan bahkan melatihnya sebagai pemimpin tim master keluarga Su. Dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak bisa menunjukkan cinta kebapakan pada Ruoli, dia harus mengatur masa depannya dengan baik sehingga dia bisa menyadari nilai hidupnya sendiri di rumah Su, dan membiarkannya menjadi tuan di masa depan, dan tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ke Jepang akan menghancurkan semua masa depan Ruoli, bahkan hidupnya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menderita saat ini? Cheng Feng bisa memahami suasana hatinya saat ini. Dia terdiam beberapa saat, dan mendesah setelah beberapa lama, berkata, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Su. Kami telah kehilangan begitu banyak orang sekaligus. Masalah ini akan menyebar sebelum fajar. Di seluruh negeri, sekarang kami seperti harimau dengan gigi patah. Saya khawatir keluarga Wade akan menjadi orang pertama yang tidak bisa menahan diri. Jadi Anda tidak bisa terlalu teralihkan oleh masalah ini, yang terbaik adalah segera kembali ke Cina dan mendiskusikannya bersama. ZTNN tersedak dan berkata, Ayah, saya punya permintaan, dan saya harap Anda bisa menyetujuinya. Cheng Feng bersenandung, katakan, aku akan mendengarkannya. ZTNN mengamatinya dan berkata, apapun risikonya, kita harus menyelamatkan Ruoli. Cheng Feng berkata dengan emosi, ZTNN, masalah ini benar-benar terlalu kejam. Itu sama saja dengan menampar pemerintah Jepang di hadapan seluruh dunia. Mereka pasti akan berurusan dengan hal semacam ini dengan serius. Jika dia diselamatkan, biayanya mungkin terlalu tinggi untuk Anda bayangkan. ZTNN berkata dengan serius, penerapan Ruoli adalah yang saya maksud, jadi saya salah dalam masalah ini. Dia berkata, pemerintah Jepang hanya ingin menangkap si pembunuh dan memastikan keadilan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang. Mereka menangkap lebih dari 50 orang kami, dan 1 dari 50 sesuatu dibebaskan. Tujuan intinya tidak berpengaruh, apakah selalu boleh menjual wajah?